Dua grup, Bu. Ya, monggo. Udah dikirim ke saya kah? Belum ya? Udah, Bu. Udah di grup farmakokinetik. Oh, bentar-bentar. Berarti saya harus cek buka dulu ya. Tunggu ya, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. ya, terima kasih Bu. Di sini kami dari kelas SS 212B akan mempresentasikan tentang pengantar farmakokinetika. Berikut anggota yang akan mempresentasikan di sini ada dibagi menjadi dua kelompok ya Bu. Ada kelompok 3 yang terdiri dari Diahayu, Mutiara Andini, saya sendiri Silvi Nuraini, dan Yulita. Next, Kak. Nah, di sini berikut outline yang akan kami presentasikan malam ini. Ada pengantar farmakokinetika, kemudian parameter farmakokinetika, lalu hubungan kadar obat dalam plasma atau disebut juga hubungan kadar obat dalam darah dengan aktivitas obatnya. Dan yang terakhir di sini ada rancangan penelitian farmakokinetik. Selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya di sini bagaimana nasib obat dalam tubuh? Jadi ketika obat masuk ke dalam tubuh ini, apa yang akan terjadi dengan obat? Ini sama dengan disebut dengan nasib obat di dalam tubuh. Terkait ini akan kami bahas di slide berikutnya. Oke, untuk nasib obat dalam tubuh, ini mungkin masih banyak yang sering tertukar antara farmakokinetika dengan farmakodinamik. Itu perbedaannya, kalau farmakokinetika itu disebut dengan bagaimana tubuh memperlakukan obat, yaitu bisa dengan proses cara diabsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, ini disebut dengan tahapan farmakokinetik. Sedangkan kalau farmakodinamik itu sebaliknya. Jadi kalau farmakodinamik itu bagaimana obat memberikan efek terhadap tubuh. Di sini ada aksi obat dan mekanisme kerjanya. Untuk mekanisme kerjanya sendiri itu ada 4 secara garis besar, dibagi jadi 2. Nah, di sini ada aksi spesifik dan non-spesifik. Untuk yang aksi spesifik itu dibagi lagi ada 4. Itu terdiri dari yang berikatan dengan reseptor, yang menghambat kanal ion, ada juga yang berkaitan dengan enzim, dan ada yang langsung ke sel target.
Nah, itu disebutnya mekanisme aksi dari obat. Di sini kami akan mempelajari tentang bagaimana cara tubuh memperlakukan obat atau disebut juga dengan farmakokinetik. Selanjutnya, nah di sini ada nasib obat dalam tubuh yang tadi slide sebelumnya itu bagaimana nasib obat dalam tubuh. Di sini ada alurnya. Jadi ketika obat dalam bentuk tablet misalnya seperti yang ada di slide, itu kita telan, terus kemudian obat itu akan pecah menjadi granul. Lalu setelah dia pecah, itu disebut dengan disintegration phase atau fase disintegrasi, atau bisa disebut juga dengan pecahnya obat. Nah, setelah jadi granul itu, zat aktifnya akan dilepaskan. Kemudian, dia akan melarut. Dan itu disebut dengan fase disolusi. Lalu di sini untuk zat aktifnya yang terlarut akan siap diserap di gastrointestinal. Biasanya kebanyakan proses absorpsi itu ada di usus besar karena luas permukaannya. Nah, ketika obat sudah terlarut dan siap untuk diabsorpsi, ini disebut dengan ketersediaan farmasetis. Nah, itu artinya sudah siap untuk diabsorpsi di tahapan tersebut. Tahapan ini disebut dengan tahap farmasetis atau tahapan biofarmasetika. Setelah proses yang pertama, itu obat yang sudah siap untuk diabsorpsi, zat larut, zat aktifnya itu akan untuk diserap, maka obatnya akan mengalami proses ADME, yaitu absorpsi atau penyerapan obat, kemudian setelah diabsorpsi didistribusikan, setelah didistribusikan di metabolisme, kemudian yang terakhir dieliminasi. Nah, untuk proses ADME dan ketersediaan hayati atau bioavailabilitas ini, dia termasuk ke tahap farmakokinetika. Setelah itu, obat setelah masuk ke ketersediaan hayati atau bioavailabilitas, itu artinya obat siap untuk melakukan aksinya, itu yang disebut dengan aksi obat. Setelah aksi obat itu sampai muncul ke efek obat. Nah, hal ini biasanya sering berjalannya waktu, itu nanti obatnya akan dikeluarkan dari dalam tubuh atau dieliminasi sampai nanti obat habis dan efek obatnya juga akan hilang. Kemudian, slide selanjutnya. Di sini ada farmakokinetika klinis. Farmakokinetika klinis ini merupakan penerapan metode farmakokinetika untuk terapi obat. Di sini ada perbedaan profil farmakokinetika dapat terjadi karena perbedaannya seperti usia, gender, genetik, etnik, dan penyakit. Perbedaan ini dapat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi di dalam tubuh kita. Sehingga sangat perlu pemantauan konsentrasi obat di dalam plasma atau darah. Selanjutnya ada kegunaan dari farmakokinetika. Apa sih sebenarnya manfaat farmakokinetika? Farmakokinetika sendiri itu sangat penting untuk di rumah sakit dan industri.
Biasanya kalau buat di industri, dia tuh untuk pengembangan obat baru atau formulasi baru. Lalu nanti biasanya akan dicari berapa dosis optimalnya, rentang waktu penggunaan, ada interaksi atau tidak, sehingga didapatkan produk obat yang aman. Kalau di rumah sakit sendiri, biasanya digunakan untuk memonitoring kadar obat dalam darah. Kalau di apotik juga bisa dan puskesmas, dia untuk melihat interaksi-interaksi obat, sehingga mencegah terjadinya interaksi obat dengan obat, bisa juga obat dengan makanan. Di sini, kegunaan farmakokinetika yang pertama ada memberi informasi, yang di sini dosis optimal, interval dosis, jadi nanti dilihat frekuensi minum obatnya 1 hari berapa kali, lalu ada hubungan konsentrasi efek atau tidak, sehingga nantinya bisa memberikan efek yang baik. Misalnya, konsentrasi obat dalam darahnya tinggi, nanti efek sampingnya seperti apa, itu nanti dipelajari, pakai farmakokinetika. Selanjutnya variabilitas dalam antar individu. Pada setiap pasien, atau orang kan berbeda-beda, biasanya dalam proses asma juga mempunyai interaksi yang berbeda-beda. Contohnya biasanya, organ tubuh anak-anak kan biasanya belum sempurna, dewasa, sudah cukup sempurna, untuk lansia dia otomatis, sudah menurun, itu akan berpengaruh dalam dosis obat nantinya. Selanjutnya pemantauan terapi obat. Di sini ada yang pertama obat dengan rasio terapi sempit, di mana, dosis obat, rasio terapi sempit ini jika diberikan agak, tinggi dia bisa membahayakan atau bersifat toksik. Tapi kalau kurang juga akan, susah juga untuk mendapatkan efek terapinya, makanya dikatakan sebagai indeks, obat dengan terapi sempit. Contohnya biasanya sih phenytoin, digoxin. Kondisi lainnya seperti pasien gagal ginjal, liver, gangguan git mendapat obat banyak atau polifarmasi juga mendapat pengobatan klinis. Pasien-pasien yang mengalami penyakit tersebut, otomatis tidak bisa mendapatkan dosis obat seperti pasien normal. Next. Di sini ada, pengukuran konsentrasi obat dalam darah, plasma atau serum. Dia tuh merupakan penerapan dalam farmakokinetika. Tujuannya buat apa sih? Biasanya tuh nanti memberikan efek terapi yang maksimal dan efek samping yang seminimal mungkin. Jadi obat tersebut bekerja efektif dan aman, di dalam tubuh. Kalau untuk, perbedaannya, darah lengkap itu mengandung, sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan protein lain. Kalau untuk serum atau plasma, itu yang biasa paling sering digunakan untuk pengukuran obat. Nah, kalau plasma, itu dari darah tadi diambil serum atau plasmanya saja, kemudian nanti dicek, kadar obat yang terkandung dalam urin. Kalau, perbedaan antara serum dan plasma itu, kalau serum dia dari darah, kemudian disentrifuge, nanti akan ada endapan. Sedangkan kalau plasma, dia tuh ditambahkan, obat antikoagulan seperti heparin. Jadi nanti darahnya ditampung, lalu ditambahkan, obat antikoagulan, baru disentrifuge. Tapi di dalam situ masih ada kandungan proteinnya, tapi bentuknya sudah tidak padat seperti yang di, serum. Nah, kalau plasma sendiri berfungsi, ke semua jaringan tubuh, termasuk elemen-elemen selular dalam darah. Perubahan konsentrasi obat dalam plasma mencerminkan perubahan konsentrasi obat dalam jaringan. Selanjutnya, next. Nah, pengukuran obat dalam urin dan feses juga bisa dilakukan. Kalau tadi kan pengecekannya pakai darah itu tuh bersifat langsung. Sedangkan kalau pengukuran obat dalam urin dan feses ini metodenya tidak langsung. Karena kan kalau,
obat tidak langsung masuk ke dalam urin. Nanti dalam urin akan diukur lagi laju obat yang dikeluarkan. Kalau laju jumlah urinnya nanti hasilnya berapa gitu, itu bisa menggambarkan laju dan jumlah absorpsi obat secara sistematik. Jadi kalau berarti ada kadar obat di dalam urin atau feses, artinya obat tersebut tidak diabsorpsi dalam tubuh. Obat yang nantinya masuk ke dalam plasma kemudian akan dieliminasi melalui urin. Pengukuran dalam feses mencerminkan obat yang tidak diabsorpsi dan obat yang dikeluarkan melalui sekresi biliar secara obat diabsorpsi. Kalau di sini berarti jika kadar urinnya nanti dosis obatnya itu kecil, berarti kebalikannya yang di plasma berarti besar hasilnya. Contohnya kayak kita minum obat, misalkan kita minum amoksisilin 500 mg. Itu kan nanti misalkan di yang infus itu masuk ke dalam plasma. Lalu kan 1 jam kemudian akan diukur kadar urinnya, ada berapa kadar obatnya di dalam urin. 1 jam kemudian misalkan diukur kadarnya menjadi 100 mg. Kan tadi kita minumnya 500 mg. Nah, berarti yang di plasma berapa? Hasilnya ya 500 dikurang 100, berarti kemungkinan yang ada di plasma adalah 500 mg. Maaf, 400 mg. Selanjutnya bagaimana tahapan dari farmakokinetika? Hal ini tuh akan berkaitan dengan ATME. Selanjutnya ada tahapan dari farmakokinetika. Yang pertama itu proses absorpsi, kemudian didistribusi, dan yang terakhir diekskresi. Obat yang diminum itu akan diabsorpsi, lalu obat itu akan masuk ke dalam plasma darah. Kemudian obat ada yang berikatan dengan protein dan ada yang tidak berikatan dengan protein. Nah, yang nggak berikatan itu disebut juga dengan obat bebas. Obat bebas itu nanti akan didistribusikan ke tempat aksi obat di mana obatnya akan bekerja atau efek obatnya akan terjadi. Lalu obat akan mengalami biotransformasi atau metabolisme obat yang dengan bantuan enzim. Kemudian akan menjadi metabolit. Nah, si metabolit ini bersifat lebih polar, sehingga nanti dia akan lebih mudah untuk diekskresi atau dikeluarkan. Next, Pak. Selanjutnya, absorpsi atau proses penyerapan obat ke dalam pembuluh darah. Absorpsi ini kan disebut juga perpindahan dari tempat obat melarut ke pembuluh darah. Penyerapan obat, tidak semua rute pemberian obat itu mengalami absorpsi. Kayak misalnya pemberian dengan intravena, itu biasanya dia disuntikan lalu langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Beda lagi dengan obat yang diberikan secara oral. Obatnya itu kan diminum lalu akan mengalami desintegrasi dan disolusi, di mana zat aktif yang sudah melarut diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah dan siap didistribusikan atau diantarkan ke jaringan. Obat oral sebelum didistribusikan biasanya mengalami first pass effect, yaitu lintas pertama, di mana obat yang seharusnya setelah diabsorpsi, kemudian didistribusi, tetapi dia melalui proses di mana dia mengalami proses biotransformasi atau metabolisme. Jadi obatnya itu sebagian sudah menjadi metabolit atau sudah terpecah, dan sebagiannya lagi baru didistribusikan. Nah, obat yang sudah menjadi metabolit, artinya obat itu kan
udah nggak utuh lagi, maka obat yang sampai ke jaringan itu akan berkurang efeknya. Jadi efektivitas obatnya berkurang kalau dia melewati first pass effect. Kalau untuk obat dengan sediaan rektum, dia juga bisa melewati first pass effect, lalu nanti akan didistribusikan dan sampai ke pembuluh darah. First pass effect itu metabolisme sistemik, di mana obat yang keluar dari jalur absorpsinya disebut juga dengan first pass effect. Nah, sebagian besar akan mengalami penguraian metabolik sebelum sampai ke peredaran darah sistemik, di mana obat tersebut akan kehilangan efektivitasnya dan bioavailabilitasnya berkurang. First pass effect sebagian besar berlangsungnya tuh ada di hati, dan biasanya cuma untuk obat-obat oral dan rektal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama cara pemberiannya, kayak tadi yang oral melalui first pass effect, kemudian kalau yang IV bisa langsung masuk ke pembuluh darah. Terus ada sifat kimiawi obat, sifat fisik obat, yaitu kecepatan disolusi atau pelarutannya, ukuran partikel, kelarutan dalam lipid air, kadar obat, ionisasi, dan bentuk sediaannya. Terus ada kondisi tubuh, luas permukaan absorpsi, kecepatan aliran darah, integritas fungsional saluran cerna, terus makanan juga bisa mempengaruhi absorpsi, dan obat-obat lainnya yang berinteraksi dengan obat yang dikonsumsi. Nah, ini untuk selanjutnya ada mekanisme absorpsi obat. Jadi di sini ada pasif transport sama aktif transport. Jadi yang membedakan, jadi kalau yang pasif ini dia tidak memerlukan karier. Jadi kalau yang aktif itu dia memerlukan karier atau pembawa. Kemudian yang pasif transport di sini ada paraseluler transport. Nah, ini jadi dia di antara sel ya, di bagian celah-celahnya. Kemudian di sini ada difusi sederhana. Nah, ini dia dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah untuk perpindahannya. Kemudian di sini ada difusi difasilitasi. Jadi ada yang memberikan fasilitasnya di sini. Nah, yang selanjutnya ini ada aktif transport. Nah, untuk yang aktif transport, jadi dia membutuhkan karier atau pembawa. Next, Mbak. Kemudian yang selanjutnya parameter keefektifan absorpsi. Jadi batasan farmakokinetik ini hanya ada ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, sama eliminasi. Tapi kalau parameternya ini di setiap tahapannya ada parameternya. Ada parameter absorpsi, parameter distribusi, parameter eliminasi. Jadi kalau untuk yang metabolisme, dia tergantung dari jenis obatnya. Kemudian pada parameter absorpsi, ini manfaatnya agar supaya obat itu tercukupi ketersediaan hayatinya atau bioavailabilitasnya. Nah, ini untuk cara mengukur kadar obatnya yang di dalam pembuluh darah, ini ada 3, ada in vivo, in vitro, sama in situ. Kalau di absorpsi, itu ada 2 yang bisa kita ukur kecepatan absorpsinya sama jumlah obat yang didistribusi. Kemudian untuk kecepatan absorpsi obat,
itu bisa diukur dengan Tmax dan Cpmax. Untuk Tmax itu adalah waktu yang digunakan untuk obat mencapai kadar maksimum. Kemudian untuk Cpmax itu kadar obat dalam plasma kadar maksimumnya. Kemudian kalau AUC itu jumlah obat yang diabsorpsi. Jadi misalkan di sini kita membuat grafik, kemudian di sini dari menit ke 0. Kemudian ketika obat diabsorpsi dia akan naik. Di sini jam pertama, jam kedua, jam ketiga, nah dan seterusnya. Kemudian di sini ada 100, kemudian 200, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini obatnya naik, kemudian turun lagi. Nah, di sini ada kadar maksimumnya. Jadi di sini kita tarik garis, di sini kadar maksimumnya, misalkan 250 mg. Nah, jadi untuk kadar maksimumnya itu 250 mg, kemudian waktunya berapa Tmax-nya. Jadi Tmax itu kan waktu yang diperlukan obat untuk mencapai keadaan maksimal. Jadi ketika dia mencapai kadar maksimal, nah ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita temukan untuk kadar maksimalnya, yaitu di 2 jam. Jadi maksudnya dia butuh waktu 2 jam untuk mencapai maksimalnya. Jadi kalau AUC itu jumlah obat yang diabsorpsi. Jadi untuk AUC ini letaknya ada di dalam grafik ini. Next, Mbak. Nah, yang selanjutnya ini ada distribusi. Jadi distribusi adalah obat didistribusikan ke organ targetnya. Jadi seperti gambar sebelumnya, obat yang dalam darah, ada yang, ini obat dalam darah, dia ada yang terikat protein, kemudian ada yang obat bebas. Nah, ini yang obat bebas ini dia akan disebarkan ke jaringan atau tempat kerjanya. Nah, di sini baru nanti akan terjadi aksi obat. Jadi muncul efek terapi yang farmakodinamik yang berkaitan dengan aksi obat. Next, Mbak. Selanjutnya ini faktor yang mempengaruhi distribusi. Faktor yang mempengaruhi distribusi ada sifat fisika kimia, terutama kelarutan dalam lipid, karena tubuh kita ini banyak terdiri dari lipid. Jadi, bagaimana dia berpindah itu akan mempengaruhi. Kemudian ada distribusi regional aliran darah ke berbagai jaringan atau organ tubuh. Kemudian pengikatan obat oleh protein dan konstituen badan lain. Selanjutnya transport aktif beberapa obat menembus membran sel. Kemudian di sini parameter distribusi hanya bisa digambarkan dengan volume distribusi obat atau biasa disingkat VD. Next, Mbak. Berikutnya, apa sih volume distribusi? Volume distribusi itu rasio antara jumlah obat di dalam tubuh dengan konsentrasi obat di dalam darah. Jadi, volume distribusi itu adalah perbandingan. Volume distribusi ini kadar obat di dalam tubuh dibandingkan atau berbanding dengan konsentrasi obat di dalam darah atau plasma.
Volume distribusi ini manfaatnya menunjukkan volume di mana obat terlarut. Jadi nanti kalau volume distribusinya itu nilainya kecil, berarti dia melarutkan kemana dia terlarutnya ke arah yang mana. Kalau dia besar, dia juga lebih banyak terdapatnya di mana. Nah, ini kita bahas nanti satu persatu. Selanjutnya. Berikutnya biotransformasi atau metabolisme. Biotransformasi atau metabolisme merupakan struktur atau proses di mana berfungsi untuk merubah obat itu menjadi metabolit dengan bantuan enzim. Jadi, proses biotransformasi atau metabolisme ini yaitu suatu proses yang merubah obat menjadi metabolit dengan bantuan enzim. Selanjutnya, enzim yang berperan dalam metabolisme biasanya ada dua enzim, yang terikat pada struktur dan yang tidak terikat pada struktur. Biasanya enzim yang terlibat atau yang dia terikat dengan struktur, dia bersifat spesifik terhadap substrat tertentu, tetapi kalau yang tidak terikat, dia tidak spesifik. Ini bedanya. Contohnya enzimnya yang dia spesifik itu ada glukoronil transferase dan monooksigenase. Sedangkan yang tidak terikat itu ada ekstrase, amilase, dan sulfotransferase. Selanjutnya, akibat atau manfaat proses metabolisme ini. Yang pertama ini yang paling umum, obat menjadi lebih polar daripada molekul induknya, sehingga dia lebih mudah dieliminasi atau dikeluarkan di dalam tubuh. Kemudian selain itu, yang kedua adalah merubah aktivitas biologis dari obat umumnya akan mengalami deaktivasi atau berubah menjadi metabolit yang tidak aktif. Jadi yang semula obatnya aktif karena dia diubah menjadi metabolit menjadi tidak aktif sehingga dia lebih mudah dikeluarkan. Berikut proses fase biotransformasi. Ada dua fase, ada di fase 1 dan fase 2. Kalau untuk fase 1 itu fase non-sintetik. Kalau fase 2 itu fase sintetik. Pada fase 1 itu mengubah obat menjadi bentuk lain. Kalau pada fase 2 itu penggabungan molekul obat dan hasil metabolisme fase 1 dengan senyawa perkonjugasi endogen tubuh. Jadi, yang pertama pada fase 1 di sini, obat diubah menjadi bentuk lain melalui proses oksidasi atau reduksi atau hidrolisis. Lalu hasil obat yang diubah itu digabungkan jadi penggabungan molekul obat ke fase 2. Dari hasil metabolisme fase 1 dengan senyawa perkonjugasi tubuh kemudian akan mengalami konjugasi baru, nanti obat berubah menjadi bentuk metabolit. Next, Kak. Ibu maaf izin sebentar, lagi azan. Oke, kita dengerin aja dulu ya.
Baik, izin lanjut. Lalu ada reaksi fase 1, yaitu reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan reaksi hidrolisis. Kalau paling banyak perannya adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi yang paling utama yang melibatkan enzim oksidase umumnya adalah monooksigenase atau sitokrom 450 dan dioksigenase. Reaksi oksidasi ini hampir melakukan biotransformasi hampir sebagian obat. Lalu yang kedua yaitu reaksi reduksi. Itu dia berperan sebagian kecil. Untuk terakhir reaksi hidrolisis. Reaksi ini dia yang berperan pada perubahan ester dan amida menjadi asam dan alkohol oleh esterase atau enzim amidase, kemudian terjadi perubahan epoksida menjadi diol, ataupun hidrolisis asetat glikosida menjadi glikosidase. Next, Kak. Reaksi fase 2, yaitu reaksi konjugasi. Konjugasi ada macam-macam. Ada konjugasi asam sulfat, konjugasi merkapturat, ada konjugasi glukuronat, konjugasi asam amino, metilasi, dan asetilasi. Kalau asam sulfat, yang dilibatkan itu fenol menjadi sulfotransferase. Pesan mertua, buah dan sayuran di kebun belakang. Biasanya nyopir begitu di pelaku. Kalau merkapturat melibatkan glutathione. Kalau glukuronat itu reaksinya dengan glukuronat. Kalau asam amino biasanya di asam karboksilat. Kemudian ada di asetilasi melibatkan asetil transferase. Next, Kak. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi biotransformasi. Intinya sama, baik di absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Itu faktor-faktor yang berpengaruh adalah faktor fisika kimia obat, yaitu ada lipofilisitas, ukuran partikel, stereokimia, atau ionisasi. Dan faktor biologisnya yaitu genetik, interaksi dengan obat lain, jenis kelamin, kondisi patologis, spesies, umur, dan spesifitas organ. Selanjutnya, ekskresi obat. Ekskresi obat merupakan tahap akhir proses eliminasi obat, termasuk metabolisme. Eliminasi obat paling banyak adalah di ginjal. Bentar. Eliminasi obat paling banyak adalah di ginjal, yaitu lewat urin. Tapi bisa di tempat lain, yaitu bisa melalui empedu dalam bentuk feses, melalui paru-paru dalam bentuk karbon dioksida, melalui ASI yaitu air susu ibu, melalui saliva atau air liur, dan juga melalui kulit yaitu berupa keringat. Adjust dosis pada pasien penderita gangguan ginjal perlu. Kenapa? Kenapa berpengaruh? Karena sebagian besar pengeluaran obat itu melalui ginjal. Jika ginjalnya bermasalah, maka pengeluaran obatnya juga akan bermasalah, sehingga perlu penyesuaian dosis. Jangan sampai karena ginjalnya bermasalah, sehingga banyak obat yang masih tertahan di dalam tubuh, sehingga beresiko untuk mengalami toksik atau keracunan, atau ada obat yang tidak tersaring dengan baik. Selanjutnya, clearance. Clearance adalah rasio atau perbandingan antara kecepatan eliminasi dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Clearance dilambangkan dengan CL, yaitu kecepatan eliminasi dibagi dengan CP atau konsentrasi obat di dalam plasma, satuannya adalah mililiter per jam. Manfaatnya yaitu menggambarkan
volume cairan tubuh yang dibersihkan dari obat per satuan waktu. Clearance sistemik merupakan jumlah dari clearance ginjal ditambah clearance hepar dan clearance lainnya, yaitu clearance paru, clearance saliva, clearance keringat. Namun, karena clearance hepar dan lainnya itu sangat kecil, maka dianggap nol di dalam perhitungan. Sehingga di dalam perhitungan hanya clearance ginjal saja yang dihitung. Clearance berbanding terbalik dengan kadar obat di dalam plasma. Kemudian ada parameter farmakokinetik, merupakan suatu besaran yang diturunkan secara matematis dari kadar obat di dalam darah. Ada 3, yaitu parameter farmakokinetik primer, sekunder, dan juga turunan. Kalau yang primer, harganya itu dipengaruhi secara langsung oleh variabel biologis. Sehingga sedikit perubahan saja pada variabel biologisnya, maka akan mempengaruhi nilai primernya. Kemudian untuk yang sekunder, parameter farmakokinetik yang harganya dipengaruhi oleh parameter primer. Sedangkan yang ketiga, yaitu parameter turunan, adalah parameter farmakokinetik yang diturunkan dari parameter primer dan dipengaruhi oleh farmakokinetik primer. Di sini untuk lebih jelasnya, kalau untuk parameter primer, dia itu dipengaruhi secara langsung oleh variabel biologis. Sehingga sedikit saja perubahan pada variabel biologis, maka akan sangat berpengaruh pada parameter primer. Contohnya parameter primer yaitu ada volume distribusi, ada clearance, dan juga kecepatan absorpsi. Selanjutnya parameter farmakokinetik sekunder. Untuk parameter sekunder tidak diturunkan dari parameter primer, tetapi nilainya itu sangat dipengaruhi oleh parameter primer. Contohnya apa saja? Yang pertama kecepatan eliminasi, yang kedua T setengah eliminasi, yang ketiga yaitu bioavailabilitas. Kemudian yang ketiga, parameter farmakokinetik turunan, yaitu diturunkan dan dipengaruhi juga nilainya oleh parameter farmakokinetik primer. Contohnya yaitu AUC. Selanjutnya, di sini ada grafik hubungan kadar obat dalam plasma dan aktivitas obat. Jadi, obat itu diserap, penyerapan obatnya ini perlahan-lahan ke atas dan akan mencapai puncaknya. Selanjutnya, obat mengalami proses eliminasi. Di sini ada waktu untuk absorpsi mencapai puncak, atau waktu yang diperlukan obat mencapai kadar maksimal di dalam darah. Pada obat oral, yang dilihat adalah titik ini, 2-3 titik terakhir fase eliminasi. Karena kalau mengambil titik yang dari sini, itu terlalu banyak masih fase pasca absorpsi, sehingga tidak dapat menggambarkan fase eliminasi dengan baik. Umumnya, ketika obat mencapai kadar puncak, aktivitas obat juga akan maksimal. Selanjutnya ada grafik kadar obat waktu pada berbagai rute pemberian obat. Kalau intravena, obatnya itu tidak ada absorpsi karena obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Obat langsung mencapai puncak atau 100% masuk, kemudian perlahan dieliminasi. Sedangkan dengan pemberian intramuskular, subkutan dan oral, obat mengalami fase absorpsi. Jadi grafiknya ini kalau pemberian secara intravena dari atas
perlahan-lahan ke bawah. Yang ungu ini. Sedangkan pemberian intramuskular, subkutan dan oral, grafiknya itu dari bawah ke atas. Selanjutnya, ada rancangan penelitian farmakokinetik. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan eksperimental dan pendekatan teoritis. Kalau pendekatan yang eksperimental itu dilakukan di dalam laboratorium, sedangkan pendekatan teoritis mengembangkan model farmakokinetika yang memprediksi disposisi obat atau distribusi dan eliminasi setelah penggunaan obat. Menggunakan evidence-based medicine atau hasil telaah jurnal terkait untuk melakukan rancangan penelitian farmakokinetik. Selanjutnya, ada sistematika studi farmakokinetika in vivo. Kalau in vivo itu pengujian seluruh organisme seperti hewan atau manusia untuk menentukan respon tubuh. Jadi obat pertamanya itu obat diberikan lalu masuk ke dalam sistem hayati. Selanjutnya analisis sampling berupa pengambilan darah atau urin, lalu didapatkan kurva kadar obat dalam spesimen hayati. Setelah mendapat modelnya, itu nanti ada model kompartemen terbuka atau model kompartemen tertutup. Setelah itu, setelah menentukan mau menggunakan model yang mana, kemudian dapat menghitung parameternya. Selanjutnya, mendapatkan batasan-batasannya, lalu memberikan intervensi yang sesuai dengan penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ditutup dulu, tolong. Jangan ditutup dulu. Kita lihat dulu dari awal ya. Tolong di share screen lagi. Ya, oke. Di slideshow. Oke, baik. Presentasinya bagus ya. Komprehensif. Kita lihat satu persatu dari awal. Coba. Ya. Oke, kita bicara tentang apa? Pengantar farmakokinetik, parameter, hubungan kadar obat, dan rancangan penelitian. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, ini juga lanjut aja ya, kan udah tahu kan asip obat dalam tubuh, dinamik dan kinetik tadi saya lihat udah lancar ya menjelaskan. Silakan lanjut. Ini juga saya kira nggak ada yang dipermasalahkan ya. Yang intinya adalah apa? Tahapan kalau dia masih berupa apa namanya ketersediaan farmaseutis ya. Jadi misalnya masih berupa obat belum sampai dikonsumsi begitu ya. Maka itu disebut sebagai tahap farmaseutik ya. Nanti kalau ujian sekalian kisi-kisi ya. Jadi nanti kalau misalnya dia masih berupa tablet, larutan gitu ya. Itu namanya masih tahap farmaseutik. Dia akan masuk ke tahap farmakokinetik ketika sudah siap di dalam bentuk larutan ya, sudah siap untuk diabsorpsi begitu ya. Berarti dia udah masuk ke dalam tubuh untuk proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya. Nah, jadi ATMA ini sebetulnya untuk memperkirakan berapakah bioavailabilitas dari suatu produk di dalam tubuh ya, atau ketersediaan obat di plasma. Nah, kemudian dinamik itu adalah ketika ternyata dia berikatan dengan suatu reseptor atau dia dimetabolisme oleh enzim atau sampai ke jaringan memberikan aksi. Ketika dia memberikan aksi baru akan timbul efek. Itu disebut dinamik ya. Jadi perbedaannya tahu ya di sini ya. Mana tahapan farmaseutik, kinetik, dan dinamik. Lanjut. Oke.
Ini menerangkan tentang apa kira-kira? Tadi apa, siapa yang presentasi? Silakan, atau yang lain boleh. Silakan. Dia, Mutiara, Silvi, dan Yulita. Silakan. Jadi ini menceritakan tentang apa itu profil dapat terjadi karena perbedaan gitu. Maksudnya gimana? Mungkin ada yang bisa membantu? Ya, yang kuning itu. Ya, silakan. Gini, Bu. Hmm. Jadi perbedaan usia, gender, genetik, etik, dan penyakit itu otomatis nanti mempengaruhi konsentrasi obat dalam plasma. Karena kan biasanya usia anak-anak, usianya misalkan anak-anak nggak mungkin dan kita kasih dosis dewasa. Begitu juga dengan penyakit-penyakit, misalkan orang yang punya penyakit ginjal itu atau misalkan penyakit hati, nggak mungkin dosisnya sama dengan obat yang diberikan untuk pasien normal. Jadi nanti memerlukan pemantauan untuk usia-usia ini nih Bu, kayak usia, gender, genetik, etik tuh memerlukan pemantauan konsentrasi obat di dalam plasma. Oke, ya. Jadi ini mungkin maksudnya begini ya. Oke, Yulita, terima kasih penjelasannya ya. Bagus ya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit bahwa yang namanya profil farmakokinetik itu bukan hanya proses berapa dia mencapai kadar maksimal di plasma gitu ya. Bukan hanya itu, tapi adalah proses di mana dia terabsorpsi kalau emang obat itu melalui proses absorpsi, di mana dia terekskresi, di mana dia termetabolisme ya. Jadi atmanya itu namanya profil gitu ya. Jadi nanti kalau dikatakan profil farmakokinetik bukan hanya menunjukkan konsentrasi tertinggi di plasma, tetapi menunjukkan proses atme. Itu namanya profil ya. Nah, itu sebabnya maka kalau ada suatu obat yang disetujui beredar di negara lain, obat baru ya, misalnya kita dapat obat import dari Amerika gitu ya. Uji kliniknya dilakukan di luar negeri gitu ya. Kemudian dia masuk ke Indonesia. Di Indonesia itu harus melakukan uji klinik lagi dengan orang Indonesia gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak bisa disetujui untuk diedarkan di Indonesia kalau dia masih menggunakan uji klinik yang ada di luar negeri. Gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi profil farmakokinetik itu bisa berbeda akibat usia mungkin ya. Kalau usia sesama apa ras itu mungkin usia juga berpengaruh. Nah, etnik, genetik gitu ya. Orang Amerika atau orang luar negeri ya, itu kebanyakan sitokrom P450-nya nggak maksimal, beda dengan Indonesia. Gitu ya. Jadi enzim hatinya tuh biasanya dia ada enzim lain yang memetabolisme bukan sitokrom P450. Nah, itu sebabnya dia obat tersebut harus dilakukan uji lagi di Indonesia untuk memastikan bahwa dia memang cocok untuk orang Indonesia. Seperti itu ya. Itu yang disebut sebagai profil. Mungkin saja bisa terjadi karena perbedaan tadi ya. Etnik apa? Etnik misalnya ras ya. Orang Mongolia, Mongolit misalnya orang Eurasia ya. Asia itu etnik ya. Itu juga. Karena etnik itu kaitannya dengan enzim biasanya ya. Enzim-enzim tertentu yang dimiliki oleh ras-ras tertentu. Penyakit tadi sudah ya. Oke, dan itu sebabnya maka semua obat baru itu biasanya diperlukan pemantauan konsentrasi obat dalam plasma. Jangan sampai dia melebihi konsentrasi maksimalnya di dalam plasma dengan dosis atau posologi yang ada, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini pengguna farmakokinetik ya. Oke, silakan mungkin siapa? Silvi, dia atau Mutiara yang bisa. Ini apa hubungan antara apa maksudnya ini? Hubungan konsentrasi dan efek, kemudian dosis optimal interval dengan farmakokinetik. Mungkin ada yang bisa? Selain Yulita mungkin dia, Mutiara, atau Silvi, silakan.
Gimana? Halo? Ada nggak nih anaknya nih? Iya, Bu. Silakan diterangkan yang ini, Mutiara, dia atau Silvi. Ini maksudnya apa? Iya Bu, jadi dosis optimal kayak misalnya pemberian dosisnya apakah sudah tepat atau belum, itu kan bisa memberikan informasi, terus hubungan konsentrasi dengan efek, apakah konsentrasi yang diberikan sudah tepat untuk efek yang diinginkan, kayak gitu Bu. Dosis optimal maksudnya apa, Mutiara? Contohnya, contoh dosis optimal misalnya gimana? Dan interval dosis maksudnya gimana? Dosis optimal dan interval dosis untuk farmakokinetik maksudnya gimana? Jelaskan. Dosis optimal misalnya kayak paracetamol Bu 500 mg. Eh, dia terjadi efek yang diinginkannya tuh di dosis yang berapa? Misalnya kan 500 mg berarti pas dosis 500 efeknya sesuai sama yang diinginkan. Nah, kalau intervalnya tuh bisa jadi di antara 200 sampai 300 itu belum terjadi efek yang diinginkan gitu mungkin ya, Bu? Oke. Ya, ya. Jadi farmakokinetik itu erat kaitannya dengan dosis ya. Artinya, apakah paracetamol 500 mg itu mampu memberikan efek analgetik atau antipiretik gitu ya, seperti itu. Pada dosis sekian untuk dewasa, gitu ya. Untuk anak berapa dosisnya, gitu kan. Nah, itu disebut sebagai dosis optimal. Jadi, jangan sampai orang dewasa minum 250, ya. Karena dia tidak akan pernah memberikan efek yang optimal. Terus, interval dosis, ya. Interval dosis itu kalau saya lebih cenderung mengatakan berapa kali sehari dia minum gitu. Karena di sini kaitannya dengan durasi ya. Apakah paracetamol cukup diminum sekali saja, langsung efeknya hilang, atau dia diminum sehari bisa 2-3 kali selama berapa hari misalnya gitu. Untuk mencapai efek terapi yang diharapkan. Seperti itu ya. Oke, kemudian jadi farmakokinetik itu sangat bergantung dengan dosis ya. Seperti itu. Lalu pemantauan terapi obat, misalnya obat dengan rasio terapi sempit. Nah, ini mungkin bisa diterangkan oleh dia atau Silvi. Yang obat dengan rasio terapi sempit maksudnya gimana? Silakan. Untuk obat dengan rasio terapi sempit ya, Bu? Iya, gimana maksudnya? Ini untuk yang obat dengan rasio terapi sempit itu perbandingan perbandingan fase terapeutik dengan efek terapeutik dengan toksiknya bukan, Bu? Iya, gimana terangin aja coba. Nanti saya perbaiki kalau salah. Rasio itu rasio apa maksudnya? Rasio itu kan disebut rasio itu kan perbandingan ya, Bu. Jadi perbandingan terapi obat dosis yang terapeutik, efek terapeutik dengan toksisnya itu jadi kayak contohnya sebentar ya. Rasio apa banding apa itu kalau disebut rasio terapi sempit? Perbandingan antara efek obat dengan toksiknya, Bu. Efek toksik. Efek itu ada dua ya. Efek apa yang di sini maksudnya efek apa? Efek dari terapi obat tersebut
Heeh. dengan efek toksiknya. Jadi kalau indeks terapi sempit itu misalnya dia dinaikin sedikit dosisnya itu bisa jadi efek yang ditimbulkan itu toksik, Bu. Jadi udah bukan efek terapi yang diinginkan lagi. Eh, ya, kenapa rasio terapi sempit ini sangat berpengaruh terhadap farmakokinetik? Kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Boleh kalau bukan dari grup ini juga nggak apa-apa. Mungkin karena kalau dosisnya naik sedikit itu akan menyebabkan efek dosisnya ya, Bu. Iya, karena begini ya. Ini bukan hanya kita bicara efek terapi dengan efek toksis gitu ya rasionya, tetapi kita berbicara kepada orang yang mengkonsumsi yang minum obat tersebut atau yang memakai obat tersebut gitu ya. Nah, orang yang menggunakan obat tersebut itu kita harus ingat bahwa dia mungkin saja menderita komorbid gitu ya, penyakit lain selain yang diterapi. Mungkin saja fungsi ginjalnya nggak baik gitu ya. Kondisi klinik lah ya, itu kan tadi ada kondisi klinik. Kemudian bisa juga, jadi ini satu kesatuan ya, kita nggak ngelihat satu-satu aja. Jadi pantau obat dengan terapi sempit gitu ya. Nah itu kita lihat kondisi klinik pasiennya juga. Mungkin aja dia gagal ginjal, atau ginjalnya bermasalah, atau fungsi hatinya bermasalah. Atau mungkin dia mendapatkan banyak polifarmasi sehingga metabolisme juga saling berinteraksi. Nah, kenapa rasio terapi sempit ini menjadi sangat penting? Karena ketika kondisi klinik pasien tersebut banyak masalahnya, maka bisa saja obat tersebut di dalam plasma itu meningkat, gitu ya. Bisa saja dia meningkat atau tusu menurun. Kalau dia menurun, maka dia nggak mencapai efek terapi. Kalau dia meningkat, maka dia akan mencapai efek toksis gitu ya. Bukan letal ya, letal meninggal ya. Tapi kalau toksis gitu ya. Nah, jadi artinya dengan kondisi pasien yang seperti ini, bisa saja nanti konsentrasi obat di dalam plasma, misal diminum 0,5 mili ya, dia naik sedikit tuh karena kondisi klinik si pasien. Bisa saja menjadi 0,51, naiknya cuma 0,01. Maka profil farmakokinetiknya tuh nggak sampai di konsentrasi maksimal saja, tapi lebih langsung ke konsentrasi toksiknya, itu maksudnya ya. Tapi kalau paracetamol itu rasio terapinya lebar, sangat lebar. Sangat-sangat lebar. Jadi toksisnya dicapai ketika dia minum sampai 10 gram sekali minum. Itu jarang sekali ada orang minum 10 gram langsung paracetamol gitu ya. Jadi artinya kalau kondisi klinik pasien tersebut bermasalah, dia masih relatif aman karena lebar. Efek terapi dengan efek toksisnya sangat lebar gitu. Jadi kalau kenaikan konsentrasi plasma tinggi itu masih belum mencapai efek toksik gitu ya. Seperti itu maksudnya ya. Oke, lanjut. Oke, pengukuran konsentrasi dalam plasma serum ini sebenarnya melihat bahwa memang yang paling baik adalah mengukur konsentrasi obat di dalam darah gitu ya. Jadi ini benar-benar melihat atau dilakukan pada manusia. Makanya kalau obat baru, obat dengan terapi sempit itu langsung diuji ke orang. Nggak pakai alat lab lagi, nggak. Makanya mahal biasanya. Ya, kenapa mahal? Karena dibebankan ke harga obat pasti kan. Karena orang yang diuji itu orang yang dibayar. Nggak mungkin orang tuh diuji nggak dibayar. Gitu ya. Dia dapat bayaran tuh sehari berapa gitu. Sampai selesai satu siklus. Nah, itulah disebut sebagai mengukur konsentrasi obat real konkret ya pada orang. Caranya gimana bikin profilnya? 1 jam diambil darahnya, 2 jam, nanti terbentuk kurva di sana. Sampai sekian jam, kapan dia menurun. Nah, nanti dapatlah Tmax berapa, Cmax berapa. Seperti itu ya, tapi pakai orang. Ya, oke lanjut.
Nah, ini ya, jadi mengukur obat dalam urin dan feses. Sebenarnya kurang tepat kalau melihat berapa sih kadar obat melalui feses ya, seperti itu. Ya, jadi lebih tepat adalah melihat memang tadi yang saya katakan ya, bioavailability suatu obat dengan menggunakan manusia ya, di serum atau di plasma. Ya, jadi tidak bisa kita bilang bahwa di fesesnya diukur kadarnya berarti terabsorpsi sekian, nggak bisa karena sulit sekali kita menentukan dalam feses atau dalam urin ya. Karena yang di feses itu yang tidak terabsorpsi ya, sisanya betulnya ya. Seperti itu. Ya, lanjut. Bagaimana tahap farmakokinetik? Ya, oke. Silakan dia Ayu ya. Dia Ayu mungkin. Di sini ada 3 proses ya, absorpsi, distribusi, dan ekskresi. Oke, coba diterangkan sedikit yang warna merah itu maksudnya apa dia, Ayu? Ada nggak dia, Ayu? Ada Ibu, Ya, sebentar ya. silakan dia. Ayu. Yang warna merah ini, warna merahnya aja coba, maksudnya gimana? Jadi di sini yang tahap farmakokinetik ini ada absorpsi, distribusi, sama ekskresi. Kemudian sebentar Bu. Saya minta yang merahnya aja, yang merah, yang absorpsi, distribusi, ekskresinya nggak usah, yang merahnya, yang warna merah. Bagaimana menerangkan yang warna merah ini? Jadi ini obatnya itu masuk ke dalam plasma darah ya Bu. Ya, terus? Terus kemudian dia berikatan. Nah, kemudian dia itu ada yang tidak berikatan atau bebas. Nah, kemudian dia juga ada yang berikatan sama protein ya, Bu. Kemudian kalau yang bebas itu dia bisa berikatan dengan, kalau yang bebas itu dia bisa berikatan ke tempat aksi di mana obatnya itu bekerja, Bu. Ya, jadi ini maksudnya begini. Jadi ketika obat itu diabsorpsi ya, kalau yang diabsorpsi ya, nggak semua obat terabsorpsi. Ketika dia diabsorpsi, dia ada dalam bentuk larutan. Nanti dia akan masuk ke dalam, ini namanya kompartemen ya, kompartemen plasma ya. Ketika dia akan masuk di dalam kompartemen yang merah ini, yang plasma, maka, atau darah ya, kita bilangnya blood ya, maka dia akan masuk dalam bentuk obat bebas. Ya, jadi masuk ke dalam, ini bentuknya masih obat bebas. Nanti dia akan berikatan dengan protein plasma untuk didistribusikan. Jadi selama dia tidak berikatan dengan protein plasma, dia tidak bisa didistribusikan. Nah, didistribusikan kemana? Bisa didistribusikan ke target atau target cell, ya, site of action. Di sini tempat dia jaringan atau tempat yang mau diterapi ya. Nanti ketika dia masuk ke site action tadi, target cell, maka si protein plasma tadi melepaskan obat bebasnya ke dalam, gitu ya, ke dalam site action tadi.
Nanti di sini berikatan dengan entah itu reseptor atau jaringan atau apapun, baru menimbulkan aksi. Nah, atau dia bisa disimpan di tisu jaringan. Storage tisu itu jaringan penyimpanan. Nah, ketika dia disimpan di jaringan pun, dia sebetulnya dalam bentuk bebas, nanti akan terikat di sini. Jadi intinya protein plasma itu adalah pembawa ya, pembawa. Nanti ketika dia mau dibiotransformasi, terjadi di hati, maka obat bebaslah yang akan dibiotransformasi. Seperti itu. Ya. Jadi itu. Nah, di sini ekskresi bisa terjadi di urin, di empedu, feses ya. Empedu itu feses jadinya ya. Keringat, saliva. Itu bisa, tapi terbanyak memang di urin dan di feses begitu ya. Nah, ini bisa, ekskresi ini bisa terjadi langsung obat bebasnya terekskresi. Kalau kita lihat gambarnya begini ya. Free drug-nya langsung terekskresi atau dia di biotransformasi dulu, hasilnya kembali lagi ke darah. Jadi biotransformasi kompartemennya sendiri ya di hati, nanti dia kembali lagi ke darah, nanti hasil metabolitnya baru dieskresi. Ada 2 ya, nanti ujian jangan salah ya. Kayak gitu ya. Jadi ekskresi itu dalam bentuk free drug langsung atau bisa juga hasil metabolitnya yang dieskresikan. Tapi dengan catatan begini, kenapa free drug bisa ekskresi langsung? Ke urin terutama ya, ke urin itu dia harus polar. Kalau dia nggak polar, dia nggak bisa terekskresi di urin. Mungkin saja dia terekskresi nanti di empedu dan sebagainya, tapi tidak ke urin, karena nanti ginjalnya rusak, ginjal juga nggak mau terima. Nah, kalau misal dia belum polar, maka dia akan di biotransformasi di hati menjadi polar, hasil metabolitnya polar baru dikeluarkan ke organ ekskresi. Seperti itu. Ya, oke lanjut. Ya, ini mungkin dipelajari aja ya bahwa ini menunjukkan bahwa first pass effect ya itu terjadi pada obat yang diberikan melalui oral ya. Kemudian obat apa lagi yang mengalami first pass effect? First pass effect kan pertama di hati ya. Selain dari oral, apalagi yang mengalami first pass effect di sini dari gambar ini? Bukal sama sublingual. Ya, Zahra, apa? Bukal dan sublingual. Bukal dan sublingual kalau kita lihat di sini apakah dia mengalami first pass effect? First pass effect itu pertama kali dilalui di hati, masuk ke hati dulu gitu. Walaupun mungkin nanti dia akan ini ya kembali gitu ya untuk dieskresi. Tapi first pass effect pertama kali bukal dan sublingual kalau kita lihat tanahnya kan dia langsung ke sistemik tuh. Lihat nggak? Iya kan? Dia Iya. langsung. Nah, berarti nggak melalui first pass effect kan? First pass effect itu dilalui oleh obat oral. Rektum, rektum gimana? First pass effect nggak rektum? Iya, Bu. Iya, melalui first pass effect. Ya, kalau kita lihat gambarnya kan dia first pass effect kan? Seperti itu. Ya, jadi itu yang disebut sebagai ini. Apa namanya? Asopsi ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi first pass effect itu metabolisme prasistemik ya. Jadi langsung dia masuk ke situ dulu, nggak ke sistemik dulu. Jadi sebelum ke sistemik tadi, yang kompartemen blood tadi ya, dia first pass effect dulu. Ya. Nah, pada saat dia mengalami first pass effect, dia akan kehilangan sebagian besar efeknya. Gitu ya, efektivitasnya. Makanya obat kalau diminum kalau diberikan secara oral biasanya lama sembuhnya. Kenapa? Karena kadang-kadang yang masuk ke sirkulasi sistemik itu sudah kurang efektivitasnya gitu ya. Nah, first pass effect terbesar jadi di hati ya. Oke, jadi ini dikatakan bahwa FPE hanya untuk obat oral dan rektal saja ya. Oke, lanjut. Ya, ini saya kira udah ya, fakta-fakta harus tinggal dibaca. Lanjut. Nah, ini mekanisme absorpsi obat.
Ya, ini cara-cara terabsorpsi bisa melalui transport gitu ya. Sini ya. Paraseluler, jadi dia ke sel gitu ya, di antara sel transport bisa langsung berdifusi ya. Kalau kita lihat gambarnya langsung masuk ya. Jadi ada ketentuannya kapan suatu obat bisa langsung berdiskusi. Kalau dia nggak bisa berdifusi, mungkin pakai alat. Makanya disebut difusi terfasilitasi. Ya, karena mungkin konsentrasinya beda ya. Jadi nggak bisa langsung menyerap, tapi harus difasilitasi dulu gitu ya. Atau transport aktif ada yang bawa gitu ya. Ini mekanisme absorpsi obat. Lanjut. Oke, tadi ini udah diterangkan ya parameter efektivitas absorpsi dilihat dari kecepatan absorpsi obat itu dilihat dari Tmax dan Cmax-nya ya. Ya, kemudian daerah under curve, daerah di bawah kurva ya yang seperti itu untuk melihat ketersediaan hayati. Oke, lanjut. Ya. Distribusi ini juga ini ya, perlu kalian ingat ya. Jadi hanya obat bebas yang bisa masuk ya ke jaringan. Tapi yang membawa sampai ke jaringan itu adalah obat yang terikat dengan protein. Ya, nanti sampai di jaringan dia lepas ya, seperti itu. Ya, lanjut. Ini faktor pengaruh distribusi ya. Ada volume distribusi, ada parameter dan sebagainya ya. Nah, ini tadi yang sifat-sifat fisika kimia ya, larut dalam lipid, lipofil, masuk ke membran lebih cepat. Kalau hidrofil lebih mudah diekskresikan, seperti itu. Ya, lanjut. Ya, sekarang kita masuk kelompok 4 ya. Sekarang kita lihat volume distribusi. Oke, volume distribusi ini ada rumusnya ya. Ya. Oke, silakan aja ya. Volume distribusi itu menunjukkan apa? Kira-kira? Ajahra ada Ajahra? Ada Ibu. Kalau Ya. volume distribusi itu perbandingan antara jumlah obat di dalam darah dengan konsentrasi obat, perbandingan antara jumlah obat di dalam badan dan dengan konsentrasi obat di dalam darah atau cairan. Oke, jadi nanti kalau kalau ada soal berapa volume distribusi dari suatu obat X ya, jika diketahui jumlah obat di dalam tubuh ya sekian gram dan diketahui konsentrasi obat dalam darah atau cairan tuh sebesar sekian mikrogram misalnya ya, seperti itu. Maka rasionya harus disamakan dulu ya. Kalau jumlah obatnya dalam gram, dia harus dijadikan mikro dulu ya. Karena konsentrasi dalam cairan kita lihat dulu. Kalau dia sama-sama gram, oke nggak apa-apa. Tapi kalau dia mikro, maka salah satu harus dirubah. Supaya satuannya bisa dicoret, paham ya? Jadi kalau dia miligram atau gram, jumlah obat dalam badan, maka konsentrasi dalam plasma atau dalam cairan tuh harus dalam ini yang sama ya, satuan yang sama, miligram juga, atau dia mikro maka konsentrasi jumlah obat dalam badan jadikan mikro. Jadi nanti bisa dicoret satuannya sehingga tinggal volume distribusi. Biasanya volume distribusi itu dalam bentuk liter ya, seperti itu, atau mililiter, liter biasanya, karena kan mililiter kecil banget ya, dalam bentuk liter, gitu ya. Nanti satuan cairan ini biasanya namanya konsentrasi obat dalam darah atau cairan. Biasanya nanti satuannya adalah mikrogram per liter atau per mililiter. Nanti kalian lihat aja ya kayak gitu. Jadi hati-hati dengan satuan ya. Nah, ini menunjukkan apa? Volume di mana obat itu terlarut. Jadi kalau kita lihat rumusnya ya nanti kalau ujian ya, volume distribusi ini berbanding terbalik dengan konsentrasi obat dalam darah atau dalam cairan. Semakin besar volume distribusi, semakin kecil CP-nya. Semakin kecil volume distribusi, semakin besar CP-nya. Itu ya. Jadi artinya nanti kalau misal ujian, sekali lagi, kalian lihat kalau volume distribusinya makin banyak, maka konsentrasi obat dalam darahnya semakin kecil. Gitu ya. Artinya apa? Artinya
dia terdistribusi ke mana-mana gitu. Ya. Oke, lanjut. Oke, biotransformasi atau metabolisme. Apa fungsi dari metabolisme sel linear? Fungsinya itu untuk mengubah senyawa obat dengan bantuan enzim untuk menjadi senyawa metabolit yang lebih polar dibandingkan molekul induknya, agar mudah diekskresikan. Oke. Jadi maksudnya supaya mudah diekskresi ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ya, ada beberapa enzim. Ya, enzimnya ada 2 ya. Kalau dia terikat pada struktur, artinya dia spesifik, misalnya lipase. Dia nggak akan mungkin mengubah lipid, karbohidrat misalnya. Dia hanya mau lipid, itu namanya terikat pada struktur. Di dalam tubuh manusia tuh enzimnya sangat banyak ya, ratusan enzim bahkan. Ya. Nah, kalau yang tidak terikat pada struktur, ini nggak spesifik substratnya. Jadi misalnya mau mengambil amin dari suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh, mau diolah, maka akan digunakan enzim aminase gitu ya. Jadi apapun makanan, mau makanan kek, mau obat kek, mau apapun yang ada aminnya, gugus amin, mau diambil aminnya, maka dia bisa pakai enzim aminase. Atau mau ditambahkan sulfa misalnya, pakai enzim sulfotransferase. Jadi nggak spesifik ya mau substrat apapun. Tapi kalau glucuroniltransferase, monooksigenase ini spesifik untuk substrat-substrat yang mau duduk di enzim saja, gitu ya. Jadi ada 2 ya tipe enzim dalam metabolisme. Lanjut. Ini sudah ya. Oke, saya mau tanya ke Septia mungkin. Septia ada? Iya, Bu, ada, Bu. Ya, Septia. Apakah semua obat yang di metabolisme itu menjadi berkurang efeknya? Menjadi berkurangkah? Bagaimana? Ada yang bisa bantu? Septia, silakan Septia. Udah buka mic. Berkurangkah Septia? Ada yang bisa bantu? Waktunya mau habis. Iya, Bu. Jadi dia kalau sudah melalui proses metabolisme akan berkurang menjadi bentuk tidak aktif. Menjadi tidak aktif. Ada yang punya pendapat berbeda? Ada yang punya pendapat berbeda? Nggak ada? Nggak ada yang tahu? Tidak selamanya itu ya. Tidak selamanya, walaupun umumnya ya. Tidak selamanya menjadi tidak aktif. Ya, kita tahu penisilin, amoxicillin, justru ketika dia di metabolisme, dia akan berubah menjadi aktif. Makanya dia bisa untuk infeksi saluran urin. Kenapa? Karena ketika dia di metabolisme justru senyawanya menjadi sangat aktif. Jadi nggak selamanya metabolisme itu menjadi kurang aktif. Karena fungsi dari metabolisme tadi adalah supaya bisa diekskresi, bukan menjadi tidak aktif. Aktif atau tidak aktifnya tergantung struktur molekul yang dia miliki. Ya, intinya adalah menjadi lebih polar benar. Intinya untuk diekskresi benar, tapi tidak untuk mendeaktivasi menjadi tidak aktif. Jadi ujian nanti kalau ditanya ya, fungsi biotransformasi adalah membuat menjadi tidak aktif, salah ya. Tapi membuat polar oke, membuat supaya mudah diekskresi oke, ya. Tapi hasil dari metabolisme tadi belum semuanya atau belum tentu menjadi tidak aktif. Bisa saja menjadi sangat aktif, gitu ya. Oke, lanjut. Ini fase biotransformasi. Ya, jadi kapan dia masuk fase 2? Kalau dia ternyata belum polar.
Tapi kalau dia ternyata sudah polar, maka dia akan masuk langsung ke fase 2. Kalau dia belum polar di fase 1, dia akan ke fase 2. Tapi ada beberapa senyawa yang memang sudah polar ya. Jadi dia langsung masuk ke fase 2. Lanjut. Lanjut. Ya, ini nanti dibaca aja fase-fasenya. Fase 1 macam-macam ya. Bisa dioksidasi, direduksi, biohidrat. Silakan terus. Fase 2 ini ya, ini reaksi fase 2 juga lanjut aja ya, macam-macam reaksinya ya. Seperti itu. Nah, ini faktor-faktor pakai biofarmasi, oke. Biotransformasi, sorry. Lanjut. Ekskresi obat. Ya, ini macam-macam ya. Eliminasi yang terbesar adalah melalui ginjal ya. Seperti itu, tapi bisa juga melalui saliva, keringat, ASI, dan sebagainya. Ya, lanjut. Clearance. Oke. Clearance ini menggambarkan tentang apa, Nurmaya, kira-kira? Nurmaya, ada Nurmaya? Nurmaya, Iya, Bu, ada silakan. Clearance itu menggambarkan apa kira-kira orang kalau ada clearance ini? kecepatan eliminasi ya, Bu. Iya, berarti menggambarkan fungsi organ apa ini kira-kira? Volume cairan badan yang dibersihkan dari persatuan waktu ya, Bu. Ya, organ apa? Organ apa? Yang kalau kita bicara clearance, kira-kira gambaran kita organ apa? Ada yang tahu? Ginjal ya, Bu. Ya, ginjal ya. Gampang kan jawabannya kan? Walaupun clearance itu bisa dari hepar, bisa dari yang lain, tapi terbesar adalah ginjal. Jadi kalau kita bicara clearance, berapa sih clearance-nya? Gitu ya. Itu berarti menggambarkan ginjalnya masih berfungsi atau tidak, gitu ya. Nah, clearance ini adalah tadi ya jumlah obat dalam tubuh, ya, apa? Kecepatan eliminasi, rasio ya, perbandingan antara kecepatan eliminasi dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Itu clearance ya. Nah, clearance ini satuannya mililiter per jam ya. Jadi hati-hati. Clearance tuh berapa banyak obat. Banyak obat itu kan volume cairan badan yang dibersihkan ya. Berapa mililiter dalam satuan waktu. Nah, ini menggambarkan 1 per jam berapa mililiter yang dibersihkan gitu ya. Itu fungsi ginjalnya masih bagus atau tidak gitu ya. Lanjut. Oke, ini parameter udah ya, lanjut. Ya, ini juga kemarin udah saya terangkan ya, parameter-parameter farmakokinetik, lanjut. Ya, ini fase-fasenya juga sudah, terus. Nah, ini ujian sering saya keluarkan ya. Jadi kalian harus bisa melihat apa yang kalian dapatkan dari gambar ini, coba. Mungkin ada yang tahu. Kelompok 4, silakan. Atau yang lain juga boleh. Apa yang kalian dapatkan, kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari gambar ini, coba. Yang pertama Bu, kalau intravena itu dia Ya. tidak diabsorpsi, tapi dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Intravena ya. Intravena yang mana tuh? Yang warna merah ya? Yang pertama Bu. Oke, lanjut. Apalagi? Kadarnya langsung tinggi ya kalau kita lihat ya. Lanjut apalagi? Mungkin ada lagi yang lain? Kalau konsentrasi obat dalam plasma mana yang setelah yang paling tinggi intravena? Setelah intravena yang mana yang bagus? Konsentrasi obat dalam plasma yang tertinggi setelah intravena yang mana yang bagus? Intramuskular ya, Bu. Iya, intramuskular. Setelah itu mana? Subkutan, terus langsung oral, Ibu. Oral, Bu. Oke, subkutan ya. Jadi kalau kita lihat ya, intravena tuh langsung tinggi tapi dia landai cepat ya. Kemudian, tapi kalau udah shock, nggak ketolongan biasanya ya. Intramuskular itu naik, kemudian melandai agak lama ya.
Nah, kalau intraeksekutan, dia agak lama ya. Kalau kita lihat gambarnya agak panjang tuh, untuk mencapai konsentrasi dalam plasmanya agak panjang sedikit, kemudian dia melandai turun. Jadi dia pelan-pelan turunnya ya. Kemudian terakhir oral ya. Oral tuh memang naiknya sangat lambat. Makanya kalau misalnya orang minum obat terus nggak sembuh, ya jangan buru-buru. Lihat aja kenaikan kurvanya pelan-pelan tuh. Sampai jam keberapa dia baru bisa naik. Mungkin saja hari kedua atau hari ketiga baru bisa mencapai konsentrasi obat dalam plasma. Karena tadi ya banyak faktor ya. Mungkin dia melalui first pass effect dan sebagainya ya. Nah, itu sebabnya oral itu biasanya sulit sembuhnya lama gitu ya. Dibandingkan obat yang lain ya. Oke, lanjut. Jadi pelajari grafik ini ya. Nanti kalau ujian nanti saya tutup. Silakan milih mana intravena, mana intramuskuler kayak gitu-gitu ya. Terus kabar saya tutup. Oke, ini rancangan ini nggak usah. Terus apa lagi? Selesai, udah ada lagi kah? Ini nggak usah. In vivo, oke, terima kasih. Ya, sudah ya. Jadi saya kira pembelajaran seperti ini lebih enak ya, karena kalian sudah belajar, jadi saya nggak terlalu ini lagi daripada ngeblank ya. Oke, kita absen dulu sebentar. Minggu depan masih tetap ada presentasi ya. Sebentar, saya buka dulu. Silakan jangan lupa di screenshot ya. Materi kita, apa tadi pertemuan kita di screenshot. Mau dibacakan atau mau dilihat aja siapa yang tidak hadir temannya? 3A. 3A hadir semuakah? Ada 11. Siapa yang tidak hadir 3A? Ya, silakan. Siapa yang tidak hadir? Langsung aja. Siapa yang mau bacain ini? Kok diam aja sih? Bingung saya. 3A hadir semua, Ibu. Hadir semua. Kalau misalnya PJ-nya sibuk, temennya yang langsung baca gitu ya. Jadi jangan ngandelin PJ terus, kasihan ya. Oke, lanjut. 2B. Sudah di screenshot ya ini ya. 2B siapa yang nggak hadir? 2B agak banyak. 2B hadir semua, Bu. Hadir semua. Benar ya, saya percaya nih 2B hadir semua. Oke, berarti kita sudahi ya, sudah lewat dari waktu. Saya kira minggu depan kita masuk ke ini ya, ke model kompartemen ya. Setelah itu mungkin ada soal-soal yang harus dibahas dan soal-soalnya juga nanti saya berikan kalian yang buat presentasikan sendiri gitu ya, supaya nanti saya mendengarkan kayak tadi. Jadi selalu begitu ininya ya, metodenya ya. Minggu depan presentasi terserah kalian mau bagi berapa kelompok ya. Karena minggu depan tuh tentang kompartemen gitu ya. Kompartemen itu banyak ya, ada kompartemen mamilari ya, seperti itu. Kemudian katenari, ada model fisiologi. Jadi ada 3 kompartemen yang akan dibahas gitu ya. Kompartemen itu adalah bagian dari ini tubuh gitu ya, apa namanya, bagian-bagian tubuh. Jadi tubuh itu dibagi atau kompartemen-kompartemen. Nah, silakan kalian cari dulu ya presentasi tentang kompartemen tersebut ya, karena mamilari itu ada 4 model ya. Model 1 IV, model 2 IV, model 1 EV, model 2 EV. Jadi ada 4. Tapi nggak susah kok, bisa satu kelompok gitu ya. Mungkin satu kelompok aja minggu depan tentang model kompartemen, atau mau 2 kelompok. Silakan ya. Tapi ininya tetap slide-nya satu saja ya. Jadi baca ini aja. Kayak tadi kan cepet
jadinya tuh ya. Jadi jangan beda-beda slide, cuma dibacain aja. Ya, silakan dipersiapkan untuk model kompartemen minggu depan. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kelompok berikutnya ya, berarti kelompok 5-6 ya kalau nggak salah. Ya, kayak gitu ya. Oke, adakah mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan lagi ya, di waktu yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.